Setelah waktu itu kita pernah membahas tentang video siapakah yang paling kuat antara Godzilla Inhale dan Ultima, ternyata ada beberapa dari teman-teman yang kurang puas dengan penjelasan mengenai kedua sosok Godzilla yang paling menakutkan itu. So, di video kali ini, kita terlebih dahulu akan menjelaskan seberapa kuat sosok dari Godzilla Inhale yang ada di dalam komiknya. Godzilla Inhale merupakan monster prasejarah yang lahir jutaan tahun yang lalu, yang terbangun di era yang baru dan memerintah seluruh bumi sebagai sosok dewa. Namun pada suatu ketika, bumi tiba-tiba menolak kehadirannya. Tidak ada tempat yang mengendakinya, kecuali satu tempat yang bernama neraka. Sebuah lokasi di mana semua jiwa-jiwa yang telah berdosa berkumpul di dalamnya. Apakah Godzilla selama ini telah melakukan dosa yang sebegitu besar sehingga sang dewa harus terjebak di dalam neraka? Pada saat dirinya terjatuh, permukaan bumi terbelah, di mana Godzilla melaju lebih cepat dari kecepatan suara dan semakin dalam menembus inti bumi, dan bahkan lebih jauh dari itu. Saat menghantam dasar, Godzilla seperti menjadi bom nuklir hidup yang meledak dengan energi sebesar 126 triliun joule, atau setara dengan 30 ton TNT yang meledak sekaligus dan mengguncang seluruh bumi. Dari sini kita bisa sedikit membayangkan betapa kuatnya tubuh Godzilla ketika tiba di neraka dengan kecepatan dan ditambah dengan bobot dari tubuhnya. Setibanya di dasar, Godzilla menyadari kalau ternyata ini adalah wilayah yang asing bagi dirinya, yaitu sebuah realita yang disebut sebagai neraka. Godzilla yang bingung lalu menatap ke atas dan melihat sebuah batu yang bertuliskan, "Tinggalkan segala harapan, wahai siapapun yang masuk ke sini." Namun tulisan itu sepertinya tidak berarti apa-apa bagi sosok dewa yang memang tidak membutuhkan harapan untuk bisa bertahan hidup. Godzilla mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Godzilla tahu kalau tidak ada yang bisa menghentikan dirinya untuk melakukan apapun yang dia mau, di mana kemudian Godzilla membuktikannya dengan menghancurkan pilar batu itu. Dan dari sana, dia lalu meneruskan perjalanan untuk menjelajahi neraka. Godzilla lalu terus bergerak sampai kemudian dia tiba di sebuah pabrik nuklir dan kemudian diserang oleh seekor monster yang terbuat dari sekumpulan daging radioaktif. Tapi di sini Godzilla berhasil mengalahkannya dalam satu kali serangan. Belum selesai sampai di situ, Godzilla rupanya menyaksikan bagaimana kondisi mengerikan yang ada di dalam neraka, di mana dia melihat kumpulan jiwa dari semua makhluk yang telah dia kirim ke neraka. Miliaran jiwa-jiwa itu lalu mendekati Godzilla dalam bentuk badai. Di dalam kumpulan badai itu, Godzilla melihat sebuah bayangan yang merupakan versi lain dari dirinya sendiri. Godzilla versi lain itu lalu membelah dirinya dan mengeluarkan tentakel yang kemudian mencengkram Godzilla dan melemparkannya ke langit. Saat dia terjatuh, Godzilla mencoba menembakkan napas atomnya. Tapi di sini Godzilla kembali dilempar dan perlahan-lahan mulai dimangsa oleh bayangannya sendiri. Mengetahui kondisi itu, Godzilla mengumpulkan energinya dan meledakannya dari dalam tubuh Godzilla versi dirinya sendiri. Sebuah akibat yang harus terjadi ketika seorang dewa ditempatkan di dalam neraka. Namun belum lama Godzilla merayakan kemenangannya itu, tiba-tiba tanah mulai bergoncang dan terbelah yang menyebabkan si Raja Monster terjatuh ke dalam lapisan neraka berikutnya. Begitu sampai, dia melihat sosok dari Fire Rodan yang ada di kejauhan, seekor kaiju yang pernah dia hancurkan. Godzilla berhasil mengalahkan Rodan dalam satu kali serangan, tapi itu baru permulaan, karena di sini Godzilla sadar kalau dia ternyata terus-menerus bertemu dengan banyak musuh yang pernah dia kalahkan. Di bagian neraka yang membeku dalam kekosongan yang abadi, Godzilla menghadapi musuh lamanya seperti Anguirus dan mengalahkan mereka satu persatu. Dari sana, Godzilla kemudian tiba di lautan abadi yang tampak tidak berujung, di mana di sana dia bertarung dengan Kaiju Varan, sampai kemudian Godzilla menatap ke atas dan melihat King Ghidorah, sosok yang membuat Varan berlari ketakutan. Dan sosok inilah yang juga menjadi penyebab kenapa Godzilla bisa berada di neraka. Dalam pertarungan brutal yang hampir aja membunuhnya, Godzilla akhirnya memilih untuk menghindar terlebih dahulu dan masuk ke dalam sebuah pusaran air yang membawanya ke lokasi pada saat dia pernah bertarung melawan musuhnya yang bernama Space Godzilla. Sosok Space Godzilla juga berada di tempat ini, di mana napas atom keduanya saling bertabrakan dengan kekuatan yang lebih panas dari matahari. Energi yang dihasilkan ternyata menghancurkan seluruh planet dan juga inti bumi.
Di momen ini, Godzilla sempat mendengar suara yang memerintahkan dirinya untuk tunduk dan melayani, serta membantu surga dalam mengalahkan neraka. Mengetahui hal itu, Godzilla tentunya menolak dan tidak akan pernah tunduk, bahkan kepada penciptanya sekalipun. Godzilla lalu menembakkan napas atomnya dan menghancurkan segala sesuatunya, termasuk Space Godzilla yang muncul lagi di hadapannya. Semua makhluk yang ada di level ini benar-benar telah dihancurkan, termasuk juga Godzilla memakan para malaikat yang terus memerintahkan Godzilla untuk mau bersekutu dengan surga. Dari sana, Godzilla lalu meneruskan perjalanan dan bertemu dengan Ghidorah bersama dengan Destoroyah. Dalam pertarungan kali ini, Godzilla berhasil mengalahkan Ghidorah sekaligus Destoroyah. Namun dampak dari pertarungan itu rupanya telah membuka pintu realitas yang baru yang ada di dalam neraka. Tahu akan hal itu, Godzilla lalu berjalan menembusnya. Namun dia harus terjatuh lagi sampai kemudian tiba di lapisan neraka yang paling dalam. Godzilla yang tersadar dan bangkit dari puing-puing lalu mengibaskan ekornya, yang mana kibasannya itu menghancurkan sarang dari para iblis terbang bersayap merah yang bernama Hellbat. Sambil mengikutinya dari belakang, makhluk-makhluk itu menyaksikan bagaimana Godzilla sedang berjalan ke arah sebuah gunung, di mana di puncaknya terdapat sang dewa iblis yang akan menjadi penjaga terakhir, sekaligus sosok yang menjaga gerbang neraka dan realitas di kehidupan nyata. Godzilla mencoba menembakkan napas atomnya, tapi rupanya dia sudah kehabisan energi. Nggak punya pilihan lain, Godzilla lalu mulai memanjat, yang diikuti dengan longsoran bebatuan yang menghantamnya, dan juga para Hellbat yang langsung menyerbu dan melahap dagingnya sampai hanya tersisa tulang belulang. Namun tanpa diduga sesuatu terjadi saat itu juga. Godzilla ternyata berhasil merasuki para iblis itu dan membentuk tubuhnya yang baru, serta mengembalikan semua energinya. Dari sana, Godzilla kemudian menembakkan ledakan napas atom yang keluar dari seluruh tubuhnya ke arah puncak gunung, sehingga membuat sosok sang dewa iblis yang berada di puncak, termasuk puncak gunung itu sendiri, menghilang dari keberadaannya. Setelah berhasil mengalahkan sang dewa iblis, Godzilla lalu mendaki ke puncak dan memperlihatkan dirinya sebagai makhluk yang paling kuat dari semua makhluk hidup dan juga makhluk yang telah mati. Nah, itulah akibat jika sosok yang bernama Godzilla berada di dalam realita yang dia sendiri tidak menginginkannya. Godzilla akan melakukan segala cara demi untuk bisa keluar dari realita tersebut, walaupun itu di neraka ataupun surga sekalipun. Apakah Godzilla bisa keluar dari neraka? Ya, jawabannya dia bisa keluar, karena di puncak gunung itulah terdapat jembatan untuk bisa keluar dari alam neraka. Secara keseluruhan, Godzilla in Hell berada pada level kosmik dengan kekuatannya serta kemampuan yang tidak bisa dibayangkan. Mungkin penjabaran cerita dari karakter Godzilla yang ada di komik ini tidak terlalu detail, yang kemudian membuat siapapun yang membaca komiknya harus menggunakan sisi imajinasi mereka, karena hampir di setiap isunya tidak ada tulisan yang menjelaskan keadaannya, kecuali isu yang kedua. Itu pun bisa dibilang informasinya masih kurang. So, dengan video ini, gua harap kalian bisa membayangkan seberapa kuat sosok dari Godzilla in Hell, sosok kaiju yang udah pernah jalan-jalan ke neraka, dan kayaknya memang pantas untuk masuk dalam jajaran Godzilla terkuat sepanjang masa. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.